para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat, ketua takmir, beserta segenap pengurus Masjid Ar-Raudhah yang sangat saya hormati, panitia pengajian Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta segenap rekan-rekan yang sangat saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mentakdir kita bisa berkumpul kembali di Masjid Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka menghadiri satu acara yang hebat, satu acara yang mulia, yaitu memperingati lahirnya manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini dengan niatan tulus cinta mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dijadikan sebab besok di hari kiamat kita berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, ini pada malam hari ini ya, luar biasa dekornya ini. Ini bentuk-bentuk apa namanya, bahagia. Jenengan seperti ini tidak salah. Seperti tadi arak-arakan juga tidak salah. Bentuk gembira akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Sebab sekarang kan sering banyak minta dalil. Ya, dalilnya Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, katanya Allah. Qul, Allah ngomong sama Nabi Muhammad, Muhammad sampaikan. Artinya sampaikan kepada kita ini umatnya semuanya. Bifadlillah wa birahmatihi, jika kalian mendapatkan anugerah karunia dari Allah, falyafrahu, suruh gembira. Suruh gembira kita. Cuman gembiranya ini bukan gembira terus dengan maksiat, enggak. Gembira kayak tadi ini, saya berangkat di sini arah-arahnya setelah asar nggih. Setelah asar, datang sebelum maghrib, enggak ada yang bermaksiat, enggak ada. Semuanya ngarak ndok keliling di perumahan ini. Seandainya ngomong ini pecinta Nabi Muhammad masih banyak. Allahu Akbar. Kenapa harus endok? Endok ini kan tradisi, tapi wujudnya ini persis di masa lalu, di zaman Rasulullah. Rasulullah ini lahir, Pak, pohon korma ini kering. Ketika Nabi Muhammad lahir langsung keluar, Pak, langsung tumbuh. Pohon korma yang kering langsung menghijau, langsung berbuah. Pohon korma yang masih kecil langsung tumbuh, langsung berbuah. Itu semua ketika Nabi Muhammad lahir pada waktu itu. Ini ulama-ulama dulu, orang-orang alim dulu menggambarkan, terus dikiaskan. Ini dikiaskan, disamakan dengan di masa lalu. Cuman ini beda, pisang berbuah endok. Kan gitu, Pak. Dulu korma ya berbuah korma gitu. Korma ya berbuah korma gitu waktu itu. Yang kering hijau. Rumput yang kering hijau pada waktu itu. Sekarang ya ini pisang berbuah endok. Ini lebih canggih nih. Ya, lebih canggih nih, Masya Allah. Luar biasa. Ini bentuk kegembiraan. Ini berupa sedekah jenengan. Ya, sedekah. Ada dalilnya? Ada. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah, gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi yang dulu saya pernah ceritakan. Ya, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah ini, Pak. Ini sebelum saya cerita pendapatnya Imam Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, saya ceritakan dulu biar sampean mantap siapa Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Seorang ulama sufi, muridnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Muridnya saja ini punya toko, Pak. Mau buka toko, sholat sunnah dulu 800 rakaat. Kapan bukanya? Ini muridnya, Pak. Junaid Al-Baghdadi ini muridnya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini. Gurunya juga punya toko juga di pasar, Pak. Jadi kiai-kiai dulu, ulama dulu punya usaha, Pak.
Tidak ada yang pengangguran. Cuman ke usaha ini santai. Ibadahnya yang dibikin lembur. Kalau kita kan enggak. Kerjanya dibikin lembur, ibadahnya nyeleret-nyeleret. Ya mana sempat gitu. Kadang sholatnya rodok dikatakan jamak, ya enggak. Dikatakan jamak langsung sholat kan gitu. Itu ibadah. Ini bedanya dulu. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini terkenal dengan apanya, Pak? Satu, beliau ini tidak tidur selama 98 tahun, tidak pernah tidur terlentang. Ada ulama mengatakan selama 98 tahun wuduknya tidak batal. Gimana kira? Artinya batal langsung wuduk, Pak. Tidurnya duduk seperti ini. Jadi tidur sebentar ya. Begini kan tidak batal wuduknya. Kan pernah saya jelaskan batalnya wuduk. Duduk, tidur duduk. Kalau sudah cuman begini, ini tidak batal. Lain kalau begini. Lain kalau senderan. Berarti Syekh Ma'ruf Al-Qarhi tidak senderan. 98 tahun. Allahu Akbar. Tidak nutut kita, Pak. Tidak nutut. Tapi ini. Yang terkenal dari beliau lagi apa? Beliau pernah mengistighfari ucapan alhamdulillahnya yang satu kali. Selama 30 tahun. Ceritanya ketika tokonya di pasar ini kebakaran. Di pasar semuanya. Toko-toko di pasar habis ludes kebakaran. Cuman punyanya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi tidak kebakaran. Kayak kemarin di Lumajang ini ada rumah tidak kena banjir gitu. Kira-kira seperti itu. Viral kan? Syekh Ma'ruf Al-Qarhi dulu begitu, Pak. Begitu datang ke pasar ngelihat tokonya itu utuh, apa katanya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah tokonya tidak kebakaran. Baru selesai ngomong gitu tersadar, ya Allah, saya kok ngomong alhamdulillah. Berarti saya mensyukuri atas kehancuran saudara-saudara saya yang semua tokonya habis. Begitu sadar begitu, langsung Syekh Ma'ruf Al-Qarhi mulai saat itu beristighfar kepada Allah, membaca Astagfirullahaladzim selama 30 tahun. Mengistighfari, minta ampun atas karena ngomong alhamdulillah sekali. Allah. Tidak mau bahagia di atas penderitaan saudaranya. Sampai beristighfar selama 30 tahun. Ini Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Coba. Bisa dipercaya kalau beliau ngomong kira-kira, Pak? Kan bisa dipercaya, Pak. Ibadahnya sampai begitu. Apa kata beliau tentang sedekah-sedekah kayak gini? Yang diniatkan untuk memperingati lahirnya Nabi. Bahagia memperingati lahirnya Nabi. Apa kata beliau? Man hayya'ah li ajli qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Siapa orang yang menyiapkan makanan. Makanan apa saja, tidak disebut makanan jajan, makanan pisang goreng, tidak ada. Pokoknya makanan apa saja. Termasuk endok ini. Niatnya untuk ta'ziman li maulidihi, mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad, niatnya. Sampean bawa ini. Kemudian orang tersebut kata beliau, wala bisa jadida, berpakaian yang bagus. Jadi maulid ini berpakaian yang bagus, sesuai dengan perintahnya Allah. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Suruh berpakaian bagus setiap ke masjid. Berpakaian yang bagus, Pak. Niatnya untuk mengagungkan lahirnya Nabi. Terus wa ta'attara wa tajammala, berganteng-ganteng, pakai parfum supaya harum, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang seperti itu? Hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah mal firqatil ula minan nabiyyin, kata beliau. Besok orang yang seperti itu akan didudukkan di sop pertama, di mana sop pertama itu tempatnya para nabi-nabinya Allah dan rasulnya Allah. Besok seluruh dunia ini kan kumpul. Sop pertama itu nabi dan rasul. 124.000 akan jejer di sop pertama besok. Di belakangnya para sahabat-sahabat Nabi. Di belakangnya lagi para tabi'in. Di belakangnya lagi tabi'in. Di belakangnya lagi ulama-ulama. Terus ulama-ulama. Sampai guru-guru kita di masa lalu. Saya sampean tidak tahu ada di mana. Apa ada di Lombok sana kira-kira, di sini setatnya, Pak? Dari saking jauhnya. Kan seluruh dunia ini. Umatnya Nabi Adam juga kumpul. Umatnya Nabi Idris juga kumpul. Semua. 124.000 nabi sama umatnya kumpul. Kira-kira saya sampean di mana? Tidak ada yang tahu, Pak.
Tapi orang yang mengagungkan lahirnya Nabi karena Allah, karena cinta kepada Nabi, akan oleh Allah, kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, akan didudukkan di sop pertama ini. Masya Allah. Makanya tidak salah sampean, Pak. Kalau mau tanya dalil ini, tidak salah seperti ini. Tidak berlebihan, kurang masih, ini kurang. Berlebihan ini yang dikatakan berlebihan ketika kita mengarak terus sampai tidak sholat. Di situ yang berlebihan. Ketika jenengan berarak membahagiakan seperti di daerah selatan ya, sampai sudah dah viral saya nanti. Gitu ya. Masya Allah sampai seperti itu ya. Bablas, Pak, kebablasan. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Contoh ya, di zaman Nabi Muhammad lahir, jin-jin semuanya, iblis semuanya berterbangan hancur, Pak. Api di Persia yang jadi sesembahan mati langsung, padam. Nabi Muhammad lahir, sana padam. Padahal tidak pernah padam. Ratusan tahun. Ibu-ibu santai, Bu. Itu padam langsung. Begitu Nabi Muhammad lahir, padam semuanya itu. Lah, jin-jin semuanya mati, hancur. Cuman anehnya sekarang dalam rangka memperingati Maulid, jin ikut. Dengan apa? Barong. Kan itu. Barong kan produknya jin. Itu hidup lagi, ikut serta memperingati lahirnya Nabi. Baguslah. Cuman enggak nyambung ya. Gitu. Nah ini bablas namanya. Yang enggak bablas seperti ini, baca sholawat, sepuh-sepuh tadi baca sholawat. Iya, di sini bapak-bapak banyak yang tidak tahu caranya baca sholawat berzenji. Tahun depan kita belajar pelan-pelan di sini. Biar tahun depan bapak-bapak sendiri yang baca. Tanpa harus enak suaranya. Nyari suara yang enak di perumahan sini hanya satu saya. Pak siapa? Hah? Pak Tanto? Gitu ya. Itu, Masya Allah suaranya. Satu di Mendut itu. Itu paling enak. Nyari selain itu ndak ada. Semuanya kayak trompet suaranya. Tapi tidak perlu sudah. Yang penting kan bacanya. Kenapa? Isinya dikaji, dibaca. Cuman masyarakat kan tidak tahu. Hanya lagunya yang ya tidak salah sih. Tapi kan kurang mantap kalau cuma gitu. Tapi kalau tahu artinya, Pak, Masya Allah. Seperti ini. Tidak apa-apa adzan dibablasi ya, nanti langsung sholat ya. Ini maulid, ini bukan rutinan ini. Ya, tapi bukan berarti ngeremehin sholat ya. Ini perlu diketahui, kan sudah dijelaskan kemarin sholat ya. Dah. Fahtazzal arsyu taraba wastibashara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtalatis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara subhanallah lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah la wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita artikan ini. Ini kan sering dibaca. Fahtazal arsyu taraba wastibashara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara. Arasnya Allah ini berguncang hebat. Menjelang malam Senin, menjelang lahirnya Nabi, arasnya Allah ini berguncang hebat. Aduh anak-anak. Aduh. Ya. Sponsor. Ya. Arasnya Allah berguncang hebat, yang tahu cuman malaikat. Kursi kebesarannya Allah juga berguncang hebat. Mau kiamat? Enggak. Gembira. Karena sebentar lagi akan lahir manusia yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia.
Cuman manusia ndak tahu. Langit, wamtalatis samawatu anwara. Langit ini, bulan, semuanya terang begitu luar biasa. Tidak pernah terang sedemikian rupa. Hanya sekali ketika lahirnya Nabi Muhammad, dan tidak akan pernah terang seperti itu lagi sampai kiamat, insyaallah. Terus malaikat-malaikatnya Allah disuruh istighfar bi Allah, dengan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawal, mendampingi lahirnya manusia mulia ini. Mau lahir dikawal oleh istighfarnya para malaikat. Malaikat seluruhnya beristighfar, apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bacanya malaikatnya Allah menjelang lahirnya Nabi Muhammad. Ya Allah. Makanya tidak salah orang selamatan kandung itu dibacakan Al-Qur'an. Ya, ini niru malaikat mengawal Nabi Muhammad dibacakan ini. Tidak salah, Pak. Ya, tidak salah ada orang selamatan hamil itu hataman Quran, tidak salah. Ya kalau cuma baca subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar kan capek orang, tidak ada variasi, sehingga baca Al-Quran gitu di masyarakat. Tidak salah. Terus walam tazal ummuhu taro'an wa min fahri wa fadlih ila nihayati tamami hamlih falamma ishtadda bihi talqu bi idni rabbil khalq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan kannahul badru fi tamam. Nabi Muhammad ini maksud ketika sudah sempurna hamilnya Sayyidatuna Aminah, Nabi Muhammad, bayi Muhammad ini Pak, lahir sujud Pak. Ini yang tidak masuk akal Pak. Bayi ini lahir sujud Pak. Seperti kita ini sujud sholat itu, bayi keluar sujud. Coba bayangkan, kok bisa? Ya jangan tanya bisa. Syekh Abdul Qadir Jailani bayinya Pak, sudah ngasih tanda puasa Ramadan Pak. Jangankan kepada Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ketika bayi, dulu kan tidak ada jam, tidak ada pengumuman pemerintah kan tentang 1 Ramadan, tidak ada Pak. Masyarakat kalau ingin tahu 1 Ramadan, ingin tahu sudah masuk Ramadan hari ini, datang ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau dia netek, berarti belum Ramadan. Kalau dia tidak netek, berarti sudah puasa. Dijadikan tanda bayinya Pak. Jadi bayi Syekh Abdul Qadir Jailani mulai bayi kalau Ramadan tidak netek Pak, di siang hari, malamnya baru netek. Ini baru cucu-cucunya Pak. Apalagi Nabi Muhammad, ya bisa lah. Allah semuanya menghendaki. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya Allah yang menciptakan, dari Allah semuanya. Ini Nabi Muhammad sujud, kemudian balik terang wajahnya. Ka'annahul badru fi tamam, bagaikan bulan purnama yang sempurna terangnya wajahnya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu cerita di dalam berjanji Pak. Itu kisah bagaimana Nabi seperti itu dulu lahirnya. Makanya ndak ngarang, ya ndak ngarang kita ini. Nabi kok bisa? Yaitu kita baca di situ, kita sampaikan kepada masyarakat. Dah, itu kisah yang sering kita dengar. Dah, sekarang untuk apa kita ini? Kenapa kita ini perlu mendengarkan cerita? Cerita ini banyak manfaatnya Pak. Nabi Muhammad saja ini diceritakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusuli manusabbitu bihi fuadak. Wa kullan nakussu alaika, semua kisah-kisah yang aku ceritakan kepadamu Muhammad, katanya Allah. Min amba'ir rusul, dari golongan para nabi dan rasul. Di Al-Quran kan banyak, ada ceritanya Nabi Adam, ada ceritanya Nabi Yusuf, ada ceritanya Nabi Sulaiman. Itu semua Allah ceritakan nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Manusabbitu bihi fuadak, supaya imanmu tambah kuat Muhammad. Nabi Muhammad saja perlu cerita, apalagi saya sampean. Nah, cerita yang paling bagus menguatkan iman adalah ceritanya Nabi Muhammad SAW. Cuman sekarang kan yang viral kan perceraiannya Lesti. Yang viral ya, itu. Nah, gitu. Jadi orang-orang sekarang fokus ke situ. Ke maulid fokusnya ke ndoknya tok.
ke ceritanya Nabi. Nah, ini ceritanya Nabi. Apa katanya Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Banyak contoh di dalam diri Nabi. Kalau kita ingin selamat, contoh Nabi. Kalau tidak ingin selamat, tidak usah nyontoh Nabi. Wajib hukumnya mencontoh Nabi. Tidak nyontoh Nabi, kita salah. Nyontoh Nabi, selamat. Buktinya mana? Buktinya para ulama dulu. Kenapa mereka mulia? Karena nyontoh Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat mulia. Kenapa? Karena mencontoh Nabi. Nabi Muhammad bengkak. Beliau sholat semalam suntuk juga. Nabi Muhammad dermawan, belas kepada orang-orang fakir miskin. Sayyidina Umar sahabatnya bagaimana ketika jadi presiden. Berasnya, gandumnya dipikul sendiri. Diantar ke rumahnya fakir miskin. Niru siapa? Niru Nabi Muhammad SAW. Mulia diabadikan, Pak. Orangnya masih hidup dijamin masuk surga. Sahabat ini. Ada 10 orang sahabat yang dijamin surganya oleh Rasulullah SAW. Insya Allah. Ini ya. Kenapa? Karena niru Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika menyuapi orang kafir itu, pengemis, ketika Nabi Muhammad wafat, dilanjutkan oleh sahabat, oleh Sayyidina Umar. Nyuapi juga, Pak. Ditiru. Pokoknya sahabat ini, apa yang dilakukan Rasulullah, kepengin niru terus. Kepengin niru, apa yang dia kepengin niru terus. Makanya sama ibadahnya dengan Rasulullah SAW. Mulia sahabat. Tabi'in juga begitu, niru juga. Terus, ini gunanya kita punya guru, Pak. Niru. Kita ini ngadakan seperti ini, niru. Cuma dulu mungkin tidak ada kembangnya, Pak, tidak ada ndoknya. Cuman acaranya seperti ini, niru, Pak. Kumpul-kumpul seperti ini. Kumpul-kumpul pengajian seperti ini. Sudah ada mulai zaman Rasulullah, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Cuman di masa itu kan tidak mungkin cerita Nabi. Nabi sudah orangnya masih ada. Buat apa kita cerita orangnya yang masih ada? Nabinya sudah ada. Mau apa? Ya hadis-hadis atau firman-firmannya Allah. Sekarang nabinya sudah wafat, perlu cerita di masa lalu. Kalau tidak cerita kita kan tidak cinta, tidak kenal. Kalau tidak kenal mana bisa kita cinta. Kalau tidak cinta mana bisa kita meniru. Sahabat kenapa semangat? Karena cinta. Kenapa cinta? Karena kenal kepada Nabi. Nabi wudhu saja, Pak. Di bawahnya ini semua kalau Nabi wudhu, sahabat ini tangannya begini, Pak. Bekasnya airnya jadi rebutan sahabat ini. Cukur, rambutnya rebutan, Pak. Cukur itu rambutnya rebutan. Berarti kan dikawal terus Nabi Muhammad. Abdullah bin Ibnu Mas'ud cebol, Pak. Tingginya cuma 1,5 meter. Tapi jadi pelayannya Nabi. Nabi kalau wudhu yang ngambilkan air Abdullah bin Mas'ud. Yang nenteng sandalnya Abdullah bin Mas'ud. Cebol. Ketika naik pohon diketawai sama sahabat. Abdullah bin Mas'ud ini. Yang cebol ini naik pohon, Pak. Apa ngambil siwak apa waktu itu? Karena di atas pohon orang cebol lucu, Pak. Diketawai sama sahabat. Oh, gitu. Nabi langsung tidak terima. Apa katanya Nabi? Betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat besok di hadapan Allah daripada gunung Uhud. Insyaallah. Dibela sama Nabi. Cebol, Pak. Ini pelajaran. Bagaimana orang yang dekat dengan Nabi, Masya Allah luar biasa. Jadi mulia juga. Ini perlu diceritakan karena seperti ini. Ulama-ulama dahulu meniru beliau. Contoh sekarang yang meniru Nabi, Pak. Yang ada ya. Maaf. Wali Songo. Orang-orang itu ziarah dengan ongkosnya sendiri. Siapa yang manggil? Tidak ada. Wali Songo tidak nyeluk, Pak. Kenapa mereka datang? Karena beliau Wali Songo meniru Nabi Muhammad SAW. Andai mereka tidak meniru Nabi, tidak mungkin kita datang ke sana. Tidak usah jauh-jauh. Di Dato ini Banyuwangi. Rame orang dari Lombok, Makassar semuanya datang ke situ. Kenapa? Siapa yang undang? Ada undangan tak?
Tidak ada, Pak. Dikasih uang tak dari sini, ngurun sendiri, bayar sendiri. Kenapa datang ke sini? Karena beliau yang meninggal dunia mengikuti Nabi Muhammad. Sekarang tarik kepada keluarga kita. Keluarga kita yang meninggal dunia. Adakah orang Situbondo ataupun adakah orang Rogo Jampi nengok ke makam keluarga kita di sini? Ada, Pak? Tidak ada. Jangankan orang Rogo Jampi atau orang Situbondo, anaknya terkadang tidak nengok. Kenapa? Karena yang meninggal tidak niru Nabi Muhammad SAW. Ini sedikit, sepele, tapi ini pembuktian bahwasanya bukti nyata, fakta. Orang yang meniru Nabi Muhammad, akhiratnya hebat, dunianya hebat, akhiratnya akan dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang hidup, Pak, makan dari yang mati. Kok bisa? Ayo di Keholil Bangkalan itu, Pak. Orang jualan sate semua itu. Sampai kaya-kaya. Barokahnya siapa? Barokahnya yang meninggal, Pak. Seandainya tidak ada yang meninggal, siapa mau ke sana? Siapa mau beli satenya? Berarti wafatnya masih memberikan manfaat kepada yang hidup. Apalagi hidupnya. Saya sampean hidupnya kadang tidak memberi manfaat, apalagi matinya. Nah di sini, ini kan renungan buat kita. Gunanya maulid kan seperti ini. Untuk bercermin kepada Nabi Muhammad. Apakah perbuatan kita lurus dengan amalan Nabi atau tidak? Apa kita bablas, apa kurang? Di sini kita akan bercermin. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Biar tidak tegang. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraka al-badru alaina. فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك. Dah, ini santainya, rileksnya. Ayo kita cocokkan lagi, Pak. Amalan kita selama ini cocok dengan Nabi Banda. Contoh, maaf ini, sampean supaya tahu. Ini memperingati lahirnya Nabi termasuk apa ini, Pak? Kalau sekarang, apa namanya ini? Ulang tahun kan? Memperingati lahirnya Nabi berarti ulang tahunnya Nabi. Bagaimana ulang tahunnya Nabi ini? Diisi dengan sedekah. Apa isinya? Solawat kepada Rasulullah. Ini contoh nyata. Wahai kaum muslimin pecinta Nabi Muhammad. Wahai kaum muslimin yang ingin syafaatnya Nabi Muhammad. Kalau kita mau ulang tahun ini seperti ini. Bagaimana? Ya ini. Ngundang tonggo, ngundang saudara. Bagaimana? Adakan acara sedekahnya, siapkan jajannya, nasinya, kuitarnya. Terus apa isinya? Baca solawat. Tak bisa solawatan saya Ustaz, suara dah enak. Undangan Al-Quran, baca ngaji hataman Quran dalam rangka ulang tahun anak saya yang ke-15 tahun, yang ke-15 hataman Quran teman-temannya 30 juz, satu juzan ngundang orang 30. Tapi nyatanya di zaman sekarang kaum muslimin apa ulang tahunnya? Apa isinya? Happy birthday, happy birthday to you. Ayo, pertanyaannya, niru siapa? Ayo, ini Pak, mencocokkan dengan amalannya Rasulullah, mencocokkan. Ini gunanya maulid. Kita kan menyangka apa yang kita kerjakan ini kan sudah benar selama ini. Ayo cocokkan dengan sekarang.
Ini garisnya, ini ulang tahunnya Nabi. Begini ternyata. Ayo, kemarin-kemarin ulang tahun saya sampean gimana? Panjang umurnya serta mulia. Ayo, pertanyaannya lagi. Minta panjang umur kepada siapa? Kepada Allah. Kok dibikin nyanyi? Kira-kira sopan apa enggak kepada Allah? Sampean enggak usah kepada Allah. Bupati aja minta uang. Ayo bawa nyanyi. Tempeling. Kan gitu. Ayo bupati minta uangnya. Kira-kira begitu. Gimana Pak? Kan enggak sopan. Ini kepada Allah ya. Minta panjang umur lagi sambil tepuk tangan. Kira-kira sopan kan? Ayo. Ini kan orang sudah kadung doa begini. Turun karuan dikabul ya. Apalagi itu tepuk tangan. Masya Allah. Ini mencocokkan amalan kita. Sepele kan. Tapi ini viral ini Pak. Ini sudah memasyarakat ini. Sudah semuanya menganggap ini hebat sudah. Tidak tahu kalau kita cocokkan amalan Nabi salah. Ini orang Islam. Kalau bukan Islam tidak perlu dibahas. Ini orang Islam. Kadang ditambah lagi apa? Saya pernah 6 tahun apa 5 tahun yang silam. Saya cerita ini saya bawa kemana-mana. Salah satu petinggi lah, pejabat. Ulang tahun anaknya ngundang saya. Cium. Habis niup lilin itu. Cium. Saya pikir anaknya yang ulang tahun ini nyium orang tuanya. Nggak taunya pacarnya maju dicium. Setelah dicium bapak ibunya tepuk tangan. Ya. Ini kan nggak waras Pak. Ya Allah. Anaknya dicium di depannya ya, belum suami. Bapaknya tepuk tangan ya. Coba, waras nggak waras? Kalau anak saya dicium di depan saya, rontok untuk nih tak sontok sama saya Pak. Kan dia. Satu. Kira-kira kan begitu Pak. Ayo. Yang diberi pertanyaan, seperti itu tradisinya siapa? Gimana Bang? Ini sepele Pak. Ini tradisinya siapa? Tapi ini orang Islam Pak yang melakukan Pak. Ini dibahas karena orang Islam, istrinya ini, ibunya ini berjilbab. Kalau bukan Islam seperti itu, tidak perlu kita bahas. Ini Islam, Masya Allah, sampai seperti itu. Nah inilah Pak. Tak sadar kita ini Islam, tapi amalannya bukan Islam. Bukan Islam. Tak sadar kalau kita ini hakikatnya Islam, tapi amalannya kita ini bukan Islam. Ini untuk ini hadir Maulid Nabi, disampaikan ceritanya Nabi, disampaikan tradisinya orang-orang yang mengikuti Nabi, supaya kita pengikutnya di akhir zaman tidak salah jalan. Kalau ikut orang terdahulu selamat Pak. Orang sekarang kan kebanyakan tidak mau sama ulama yang dulu, maunya lihat sendiri di Google. Akhirnya salah semua Pak. Salah semua Pak. Apa katanya Imam Ahmad Ar-Rifai? Walaupun amalannya guru ternyata dilihat hadisnya dhaif, tapi diamalkan oleh guru saya, lebih bagus saya meniru guru saya daripada hadis yang sahih tapi tidak diamalkan oleh guru saya. Kalau mengikuti gurunya akan selamat Pak. Tapi lihat gurunya ya, kalau gurunya memang betul-betul hebat Pak. Ibadahnya betul-betul hebat. Kalau gurunya ngaku-ngaku nabi ya jangan juga. Nah gitu ya. Nah ini sampai seperti itu. Imam Ahmad Ar-Rifai dahulu seperti itu. Luar biasa ya. Nah ini cerita-cerita seperti ini kan menggugah hati kita. Oh ternyata kita salah selama ini. Salah. Ya apalagi di masyarakat ini Pak, yang sering petik laut. Ayo kita cocokkan sekarang petik laut. Petik laut tidak salah Pak. Tapi ketika dikerjakan oleh orang Islam di sini yang salah. Ketika orang saudara kita agama Hindu di Bali mengadakan acara ritual petik laut, enggak salah Pak, memang seperti itu acaranya. Tapi ketika kita umat Islam, umatnya Rasulullah mengadakan peringatan
petik laut, di sini salahnya. Makanya di dalam Al-Quran kan begini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah utusan Allah, besok yang akan bersama Nabi orang yang keras sama orang kafir. Di sini yang sering jadi pertentangan. Keras sama orang kafir ini bukan ada orang di luar Islam disontok, Pak. Ada bule dibom, bukan. Keras sama orang kafir di sini ndak ikut-ikutan tradisinya orang kafir. Orang kafir ini pakai tato, orang Islam pakai tato ya. Padahal kalau pakai tato ini wuduknya tidak sah. Mereka ndak apa-apa karena mereka ndak wuduk. Lah kita berwuduk pakai tato. Salah sudah, Pak. Kan ketemu dengan kisahnya Nabi ini. Ketemu. Nabi tidak tato, Pak. Orang sekarang tato. Niru siapa? Selebritis. Tatuan. Gitu gitu, tatuan. Terus apa lagi? Ya petik laut itu ya, petik laut ya, petik laut. Sedekah ke laut. Kepalanya sapi, kerbau, ya. Dikasih ke laut supaya melimpah hasilnya. Dan yang punya rezeki laut apa Allah? Allah. Bagaimana di dalam Al-Quran meminta rezeki kepada Allah? Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah. Kalau bertakwa kepada Allah, rezekinya akan didatangkan dari pintu yang tidak pernah disangka. Kalau buang-buang makanan di dalam Islam, perbuatannya siapa? Iblis, perbuatannya setan. Dalam Islam makanan gimana? Suruh sedekah, sedekahkan, jangan dibuang-buang. Ini nanti, jangan dibuang-buang, sedekahkan. Kalau ndak mau, taruh, kasih banyak yang masih mau. Mungkin kita kekenyangan, bosen dengan jajan ini. Tapi di luar sana, untuk makan jajan seperti ini, nunggu 1 tahun. Makanya jangan dibuang-buang. Ada di sebagian tempat, dalam rangka maulid Nabi, dilempar-lempar, Pak. Itu yang bablas. Itu yang salah. Loh, kalau seperti ini sudah dibungkus, enggak salah ini, dibuat kresek ini. Enggak salah ini. Enggak salah ini. Nah, sudah dibungkus ini. Buat apa dibongkar? Teng-teng nanti. Bisa nambah lagi. Kan begitu, kan? Gitu. Ada Rian yang neng-teng nanti. Gitu ya. Ya, Rian ini kan di kantornya manajer. Kalau di sini enggak ada apa-apanya sudah. Bukan. Kan gitu. Kan gitu. Iya. Nah, seperti itu. Sedekah bukan dibuang-buang. Ada fuqara masakin, ada orang-orang yang untuk mencari rezeki sampai nginep di pinggir jalan hanya untuk makan jajan seperti ini. Kadang kita karena berlebihan dibuang, digigit seperti dibuang sana, ya Allah. Dan ada amalan sepele yang sering dikerjakan oleh kita, umatnya Rasulullah. Rasulullah, Pak, kalau makan itu tidak pernah tangan kiri. Tahu bedanya antara mulut dengan kemaluan. Jadi yang untuk pantat ini yang kiri. Yang untuk mulut yang kanan. Bahkan ketika ada sahabat salah ngambil makan pakai tangan kiri, Nabi tidak nunggu besok negornya. Hari itu ditegur, tangannya. Kadang kita minum sambil ngobrol, telepon-teleponan, ini minum. Ya. Sepele kan? Berarti kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sepele. Tangan kanan. Boleh tangan kiri, Pak. Boleh tangan kiri karena mungkin ini banyak kotoran makanan, mungkin masih masih sambel apa. Boleh begini. Begini tapi. Tangan kanan ikut ini. Makanya kalau emboh itu, Pak, makanan emboh, kalau sampai mau nambah makan, itu ngambilnya dari apa itu? Pakai untuk nambah itu pakai tangan kiri, Pak. Ya, pakai tangan kiri. Loh kok kiri? Tadi kok kanan? Yang wajib ke kanan ini, yang kanan ini mulut, yang ke mulut. Yang ketika ngambil ke sini, kalau ini masih celepotan dengan sambal, yang kiri, Pak. Kenapa? Kalau kita yang kanan, akhirnya
apa centongnya ya? Apa namanya? Hah? Alatnya ini loh namanya. Ya kedoknya itu kan jijik temennya yang mau nambah, Pak. Kan begitu. Karena ada bekas kita, apalagi zamannya corona, Pak. Kan jijik. Nah, pakai tangan kiri kan bersih. Jadi orang mau nambah juga kan enggak jijik sampai ke sana, Pak. Tapi kalau yang ke mulut wajib tangan kanan. Nah, ini para jamaah sekalian, ya. Nah, ini di dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang perlu kita contoh perbuatan Nabi adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang tuanya. Nabi Muhammad sudah wafat, Pak. Pertama ketika kecil Nabi Muhammad diajak ziarah. Diajak ziarah Nabi Muhammad ini ke Abwa sampai ibunya wafat. Ini pelajaran pertama, pelajaran yang selanjutnya perlu kita pelajari. Kita punya orang tua, Pak. Ziarahlah, tengoklah kuburan makamnya orang tua kita. Sesibuk apapun sempatkan nengok kuburan orang tua kita. Dan ketika datang ke makamnya orang tua kita, janganlah kesusu kita, Pak. Itu pelajaran yang selanjutnya. Terus yang selanjutnya ketika orang ada Halimatus Sa'diyah. Ketika Halimatus Sa'diyah ini datang, sorbannya Nabi yang di kepalanya dibuka kayak gini. Digelar begini. Disuruh duduk kan, suruh duduk. Halimatus Sa'diyah. Padahal Halimatus Sa'diyah ini membesarkan Nabi, menyusui Nabi 4 tahun. Bagaimana kalau orang tua kita yang mulai kecil, mulai hamil, sampai kita jadi orang seperti ini? Berapa tahun membesarkan kita? 4 tahun saja sampai sorban yang di kepalanya ditaruh. Bagaimana kalau kepada orang tua kita sampai besar? Inilah pelajaran buat kita, saudara. Nabi memberikan contoh ke orang tua, tidak ada duanya. Harus nomor 1. Di atas, apa selain di bawahnya Allah dan Rasulullah, orang tua. Ini harus diutamakan. Tinggalkan. Karena orang tua dulu kita ketika sakit, orang tua kita dulu prei kerja, Pak. Tapi giliran kita kerja sekarang orang tua sakit, sebentar. Masih sibuk. Ini ada janji. Sini, Pak. Masya Allah, itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nasihat ini, kisah ini, yang walaupun sering saya sampaikan di pengajian rutin, mampu menggugah kita pada malam hari ini, sehingga di bulan Maulid ini ada hidayah, taufik inayah, sehingga mampu merubah kita menjadi orang yang lebih baik dari hari yang sebelumnya. Bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana kita kepada orang tua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini seiring dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina mal qudsi untadaka Rabbi wafiqna fiqhum lima tartadi qallana fi'lan karama rizqil kulla halalan daima wa khillatun la marhudha bil khair wa kullu syal. Allahumma ihdina bihudak waj'alna safirudak wa la tulina siwak wa la tajal mimman khalafa amraka ansa wa subhanallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.